Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafia bin Hidayat dari kelas 10 IPA 2 dengan guru fikih Ibu Dr. Hajah Riyadijana Siregar, MA. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih tentang transaksi jual beli. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya terdapat beberapa gambar yang akan saya tunjukkan kepada penonton semua di sini, bahwasannya di sini adalah gambar seorang kedua ibu sedang bertransaksi. Yang ini dia sedang membeli sayuran, dan ini sedang menjual. Jadi bisa kita lihat bahwa terdapat kegiatan jual beli yang akan kita bahas pada materi kali ini. Di sini kita ada jual beli di pasar, di sini ada jual beli online. Nah, ini ada beberapa e-commerce. Selanjutnya, kita akan menjelaskan apa itu pengertian jual beli menurut ketentuan Islam. Menurut Imam Nawawi, jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, itu jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Secara bahasa, bai berarti yaitu tukar menukar sesuatu, sedangkan secara istilah bai atau jual beli adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Untuk dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan terdapat pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Badzar. Nah, secara hukum jual beli ini adalah mubah, boleh. Namun ada beberapa ketentuan. Misalnya jual beli itu hukumnya menjadi wajib apabila dia menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan. Lalu yang kedua, jual beli akan menjadi sunnah kalau misalnya dia menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Terus yang ketiga, jual beli akan menjadi makruh kalau misalnya menjual setelah azan pertama, sholat Jumat, menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian. Nah, yang keempat ini jual beli menjadi mubah. Seperti yang tadi hukum dasarnya yaitu menjadi mubah, boleh. Seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Yang kelima ini menjadi haram, yaitu seperti menjual setelah azan kedua sholat Jumat, terus menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr. Nah, jadi yang menjadi haram itu yang menjadi hukumnya menjadi haram apabila dia transaksinya yang berbau-bau maksiat atau yang buruk. Namun praktik ini tetap sah secara hukum wadil. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas beberapa ketentuan tentang jual beli. Yang pertama ini adalah rukun jual beli. Rukun jual beli ini, yang pertama itu udah pasti ada bai, si penjualnya, dan ada mustari, si pembeli, terus ada sigot, ijab kabul, dan mauqut, si alaih, itu ada benda atau barang. Kalau misalnya salah satu di antara rukun ini tidak terpenuhi, maka jual beli ini akan batal. Misalnya tidak ada pembeli, ya tidak akan ada jual beli, karena siapa yang mau beli coba? Terus, nah, yang kedua ini ada syarat-syarat penjual dan pembeli. Tentu harus berakal, karena yang orang gila kan maksudnya tidak relevan lah. Terus yang kedua, dilakukan atas kehendak sendiri, jadi tidak ada pemaksaan. Terus tidak mubazir, jadi secukupnya saja. Terus yang keempat itu baligh, di atas 15 tahun, jadi tahulah gimana. Terus yang ketiga ini adalah syarat jual beli. Syarat jual beli ini ada 4. Yang pertama ini syarat terjadinya akad jual beli. Syarat terjadinya akad adalah syarat aqid, syarat dalam akad, tempat akad, dan objek akad. Nah yang kedua ini ada syarat sahnya akad jual beli. Kalau dari syarat sahnya, di sini ada 2. Yang pertama syarat umum. Syarat umum ini syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syarat dan kecacatan jual. Yang kedua ini ada syarat khusus. Barang-barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu harga awal harus diketahui. Yang ketiga itu serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. Yang keempat terpenuhi syarat-syarat penerimaan. Terus yang kelima harus seimbang dalam ukuran timbangan. Jadi nggak boleh berat sedikit atau maksudnya berat maksudnya
tidak sesuai ukuran. Terus yang keenam ini ada barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawab. Jadi bukan milik orang lain. Terus selanjutnya yang ketiga, syarat terlaksananya akad jual beli. Yang pertama ini benda dimiliki oleh akid. Terus yang kedua, pada benda tidak terdapat milik orang lain. Nah, berdasarkan syarat terlaksananya akad, jual beli terbagi menjadi dua, yaitu ada jual beli nafas dan jual beli mauquf. Yang kalau jual beli nafas itu dia jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah. Namun kalau jual beli mauquf, dia jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi nafas. Jadi kebalikan dari jual beli nafas. Nah, yang keempat ada syarat kepastian. Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar yang berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad dan menyebabkan batalnya akad. Nah, jadi harus pasti. Nah, terus yang ini selanjutnya kita akan membahas tentang struktur akad jual beli. Yang pertama ini ada akidain. Akidain itu adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Secara hukum, transaksi jual beli bisa sah jika pelaku transaksi memiliki kriteria mukhtar dan tidak termasuk dalam kategori mahjur alaih, yaitu ada pencegahan. Nanti kita bahas mahjur alaih pada materi selanjutnya. Yang kedua ini ma'qud alaih, jadi komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan dan alat pembayaran. Syarat ma'qud alaih itu ada 5. Yang pertama itu dalil al-aqid wilayah, terus ada maklum, ada muntafa'bih, maqdur ala taslim dan takhir, itu suci. Yang ketiga itu ada sigoh atau ijab kabul. Bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran, persetujuan atau ijab kabul. Transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab dan qabul dikenal dengan istilah bai mu'ata. Nah, nih sekarang kita akan masuk ke praktek jual beli. Praktek jual beli ini yang pertama itu adalah bai musyahadah, yaitu jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Jadi jual belinya bertemu dalam satu tempat, jadi ada barangnya gitu loh. Terus yang kedua ini ada bai mausuf fi zimah. Transaksi jual beli dengan sistem tanggungan zimah dan metode maklumnya melalui spesifikasi kriteria dan ukuran. Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya online kalau tidak salah. Kalau misalnya online kan spesifikasinya dan ukurannya. Nah, yang ketiga ini yang terakhir ini ada bai ghaib. Ghaib berarti tidak ada. Jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Nah, di sini pasti yang selanjutnya ini ada etika dalam transaksi jual beli. Tentu dalam jual beli harus ada etikanya, tidak boleh kita main seenaknya aja atau tidak relevan lah. Yang pertama itu kita tidak terlalu banyak mengambil laba. Nah, ini tentu sangat penting. Saya juga sebagai pengusaha, maksudnya pernah dalam usaha. Strategi ini kalau misalnya kita ngambil laba yang banyak, tentu kalau saya sendiri dari perhitungan saya untuk menerima pelanggannya susah karena ngambil labanya banyak dengan dia masang harga tinggi, itu dia nggak bisa. Itu saya pernah berpengalaman di situ. Yang kedua ini kita harus jujur dalam bertransaksi. Tentu harus jujur. Kita kalau misalnya jual yang barang yang ditimbang itu harus sesuai dengan timbangan, harus sesuai dengan ukurannya, tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Kalau misalnya mau ditambahi juga tidak apa-apa, berarti dia masuknya ke dermawan. Ini seperti yang ketiga. Dermawan dalam bertransaksi baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli dengan cara menambah harga barang. Nih, kalau misalnya contohnya penjual dengan cara mengurangi harga barang, misalnya dia memberikan diskon atau memberikan keringanan harga kepada misalnya dananya kurang, itu dia termasuk ke dalam dermawan. Nah, kalau misalnya pembeli dengan cara menambah harga barang, berarti dia misalnya harganya 4.000 namun dia kasihnya 6.000, 2.000-nya untuk misalnya buat usahanya gitu. Nah, itu dia namanya juga termasuk dermawan. Yang keempat itu sunnah, menjauhi sumpah walaupun jujur. Jadi kalau misalnya dia benar, dia harus hindari sumpah karena dia membawa atas nama Allah. Nah, yang kelima ini disunahkan memperbanyak sedekah sebagai pelebur dosa yang terjadi ketika transaksi. Nah, ini kalau menurut saya sedekah ini dia maknanya banyak sekali. Misalnya tidak hanya sebagai pelebur dosa, misalnya sedekah itu juga mendatangkan rezeki. Jadi kayak misalnya kita sedekah sekali dan yang pasti akan baliknya oleh Allah diberikan 2 kali lipat maupun 3 kali lipat maupun dan lain-lain. Allahu a'lam. Nah, jadi sedekah ini kalau saya memprioritaskan
memperbanyak sedekah. Karena semakin banyak sedekah, semakin banyak timbal balik yang akan diterima oleh kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi jual beli yang dilarang. Jadi ada beberapa transaksi yang dilarang oleh ketentuan Islam. Yang pertama itu ada ihtikar, yaitu menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. Nah, ini saya akan memberikan contoh misalnya seperti awal pandemi tahun 2020, pandemi tentang corona. Nah, banyak kan pada saat itu orang saat mendengar bahwa pandemi masuk ke Indonesia dengan kasus pertama 2 orang, dan itu semua orang panik buying, yaitu membeli barang-barang sebanyak mungkin untuk bertahan hidup. Nah, terutama alat kesehatan seperti masker. Nah, mereka membeli. Nah, jadi apa namanya? Nah, setelah beli, ada beberapa orang nih yang culas. Dia misalnya membeli dengan harga murah. Menimbun nih, dia timbun. Nah, setelah sudah langka, dia baru buka, dijual. Tapi dengan harga tinggi. Misalnya masker, satu kardusnya 50.000. Dia pasang harga 450.000 karena langka. Nah, itu termasuk jual beli yang dilarang. Itu sangat tidak boleh. Haram hukumnya. Allah akan melaknat orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua ini, najasi, yaitu menawar barang dengan cara meninggikan harga, bukan karena ingin membeli, tapi untuk menipu orang lain. Misalnya kayak banyak sih contohnya, kayak misalnya, contoh ya, kayak, saya kalau ini kurang tahu. Saya contoh misalnya di online shop. Online shop itu misalnya kayak jual HP, harganya tinggi, namun pas dikirim itu tidak sesuai dengan keinginan, tapi sama saja kita kena tipu. Nah, yang ketiga ini ada saum ala as-saum, menawar atas tawaran orang lain. Jadi kalau misalnya kayak kita sudah, misalnya ada penjual dan pembeli, pembelinya menawar, terus tiba-tiba ada tawaran orang lain, itu tidak boleh. Terus yang keempat, mengandung unsur membantu kemaksiatan, misalnya seperti berzina, itu tidak boleh menjual untuk berzina. Terus untuk misalnya kejahatan, itu tidak boleh. Terus yang kelima ini memisahkan antara ibu dan anak. Di sini saya baru tahu kalau misalnya memisahkan antara ibu dan anak ini termasuk jual beli yang dilarang. Memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz, anak kecil yang belum bisa mandi, makan dan minum sendiri dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Jadi itu transaksi jual beli yang dilarang. Terus selanjutnya, nah di sini terdapat hikmah-hikmah jual beli. Secara ketentuan Islam, hikmah jual beli ini tentu banyak sekali hikmahnya, misalnya membangkitkan semangat kerja, tentu yang pertama terus menjadikan manusia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadikan manusia ingat pada Allah Subhanahu wa taala ini jual beli menurut ketentuan Islam, karena semakin kita semakin mengikuti syariat, maka semakin kita ingat pada Allah. Dan saya percaya bahwa jual beli ini yang sesuai dengan ketentuan Islam akan menambah pahala juga. Terus yang terakhir ini, jual beli yang benar, yaitu secara hukum. Yang pertama secara hukum, yaitu jual belinya proses untuk memiliki harta dan barang dengan sah secara hukum, jadi udah secara legal dari negara. Namun kalau misalnya secara syariat, ini lebih spesifikasi lagi, yaitu jual beli yang memenuhi persyaratan, rukun jual beli, dan hal-hal lain yang ada kaitan dengan jual beli. Misalnya kalau misalnya secara hukum, mungkin kaitannya yang penting dia legal, sudah legal di mata hukum. Namun kalau secara syariat dia lebih spesifikasi, misalnya ada yang haram dia berantas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang khiyar dalam jual beli. Nah, dari segi definisi, khiyar itu adalah hak memilih pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi. Secara hukum dia mubah, boleh. Ini tercantum dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Klasifikasi khiyar, jadi khiyar ini dibagi 3 macam. Yang pertama itu adalah khiyar majelis. Artinya yaitu hak atau wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi masih berada dalam masa khiyar majelis. Khiyar majelis bisa sah dengan 5 syarat. Yang pertama itu terjadi pada akad yang bersifat murni tukar-menukar barang, muawadah mahda. Yang kedua itu terjadi pada akad yang objek akadnya berupa barang. Yang ketiga terjadi pada akad yang bersifat lazim dari kedua belah pihak. Yang keempat tidak terjadi pada akad yang kepemilikannya bersifat otoritatif. Yang kelima ini tidak terjadi pada akad yang bersifat rukhsyah dari syariat seperti akad hawala. Nah itu beberapa contoh, beberapa syarat-syarat khiyar majelis bisa sah. Masa khiyar majelis akan berakhir dengan salah satu antara saling memilih atau tafarruq, berpisah.
Kalau takhayur itu memilih adalah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika keduanya masih berada dalam majelis akad. Kalau tafaruk, dia itu terjadinya perpisahan antara kedua atau salah satu pelaku transaksi dari majelis akad. Nah, kita akan membahas yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan. Jadi, khiyar syarat ini lanjutan dari khiyar majelis. Khiyar syarat bisa saja jika memenuhi 6 syarat. Yang pertama itu menyebutkan tempo. Kalau tidak menyebutkan, dia hukumnya tidak sah. Yang kedua itu waktu yang ditentukan diketahui kedua pelaku transaksi. Yang ketiga tidak melebihi 3 hari 3 malam. Yang keempat waktu 3 hari 3 malam dihitung sejak persyaratan. Yang kelima komoditi harus tidak berpotensi mengalami perubahan selama waktu yang telah ditentukan. Yang keenam berkesinambungan. Selanjutnya kita akan membahas khiyar aib, yaitu hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual. Setelah komoditi didapati tidak sesuai dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, tidak sesuai dengan janji yang disebutkan ketika transaksi. Yang kedua, tidak sesuai dengan standar umum. Yang ketiga, tidak sesuai dengan harapan pembeli karena ada tindakan penipuan dari pihak penjual. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu hikmah khiyar. Yang pertama, dididik untuk jujur dan sabar. Nah, itu saja untuk materi khiyar. Tadi kita sudah membahas tentang materi jual beli dan juga kita sudah membahas tentang khiyar. Selanjutnya kita akan membeli jual beli dengan salam atau pemesanan. Nah, di sini saya sedikit tertarik dengan materinya. Kalau secara definisi jual beli dengan salam, salam itu adalah artinya secara bahasa segera. Kalau secara istilah, salam adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka. Sedangkan penyerahan barang diserahkan di kemudian hari, sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Secara hukum, dia mubah, boleh. Di sini tercantum dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa syarat sah melakukan salam. Yang pertama ini pada saat melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau pembeli. Terus yang kedua komoditas barang harus dengan sifat-sifat yang jelas. Yang ketiga barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang mudah didapat di pasar. Yang keempat harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung. Yang kelima penyerahan uang dilakukan di satu majelis. Waktu penyerahan barang harus telah ditentukan. Itu yang terakhir. Nah, di sini akan menjelaskan beberapa struktur akad salam. Yang pertama ini pasti harus ada aqidain dalam akad salam, meliputi muslim dan muslam ilaih. Muslim itu pihak yang berperan sebagai pemesan, sedangkan muslam ilaih itu pihak yang berperan sebagai penyedia barang atau penjual. Yang kedua ini ada ras al-mal, harga muslam fee yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim. Syarat-syarat ras al-mal adalah yang pertama itu maklum, sebagaimana dalam transaksi jual beli, maklum bisa dengan melihat secara langsung atau dengan penyebutan kriteria barang, meliputi sifat, jenis, dan kadarnya. Yang kedua, qabd, yakni ras al-mal harus diserah terimakan di majelis akad sebelum masa khiyar majelis berakhir. Yang ketiga ada khulul, selain ras al-mal harus diserahkan terimakan di majelis akad, serah terima juga harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh dilakukan dengan cara kredit atau muajjal. Yang ketiga adalah muslam fee. Muslam fee ini adalah barang pemesanan yang menjadi tanggungan zimah pihak muslam ilaih. Syarat-syarat muslam fee ada 4. Yang pertama ini muslam fee harus berupa barang yang bisa dispesifikasi melalui kriterianya. Terus yang kedua muslam fee harus berupa barang yang bisa diketahui jenis macam dan kadarnya. Yang ketiga, muslam fee harus berstatus hutang dan tanggungan zimah sehingga tidak sah apabila berupa barang yang ditentukan. 4. Muslam fee harus berupa barang yang tidak langka adanya. Jadi dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Nah, salam sudah kita jelaskan, sekarang kita akan masuki materi yang terakhir, yaitu al-hajru. Al-hajru, dari segi definisi, al-hajru ini berasal dari al-hajar, hujranan atau hajaro. Secara bahasa, yaitu dia terlarang, tercegah, atau terhalang. Al-hajru adalah sebuah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual beli atau yang lain pada seseorang yang bermasalah. Sedangkan menurut istilah atau syara, al-hajru ialah tercegahnya seseorang untuk melakukan hartanya karena adanya hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surat An-Nisa ayat 5. Nah, beberapa pembagian al-hajru yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini adalah al-hajru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya. Jadi al-mahjur ilaih.
Yang pertama itu seperti al-hajru pada anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akal. Orang gila dan orang yang kurang akal ini dia berbeda ya penafsirannya. Kalau orang gila dia benar-benar tidak waras ya. Jadi benar gila tidak. Kalau yang kurang akal ini dia bodoh masuknya. Jadi dia masih agak sadar namun dia bodoh. Terus yang kedua ini al-hajru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain seperti al-hajru pada orang yang pailit, orang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan. Bored. Tujuan al-hajru itu atau mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap yang pertama, orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang. Terus yang kedua ini orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. Terus orang yang ketiga ini orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta-harta yang dirungguhkan. Terus yang keempat ada murtad, orang yang keluar dari Islam, dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Nah, yang kedua ini B, mahjur dilakukan untuk menjaga hak orang yang dimahjur itu sendiri seperti anak kecil, dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta. Nah, yang kedua ini adalah orang gila, dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak-haknya sendiri. Yang ketiga, pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar. Hal ini juga untuk menjaga hak-hak terhadap hartanya ketika yang membutuhkan pembelanjaan. Jadi pemboros nih jadi dilarang karena biar nggak boros. Terus yang kedua pembagian mahjur alaih, orang-orang yang dicegah menggunakan hartanya itu ada 9 golongan. Terus yang pertama itu ada anak kecil, yang kedua ada orang gila, yang ketiga ada orang yang kurang akal, yang keempat orang yang pailit. Yang ke pilot itu kalau tidak salah orang yang hutangnya lebih besar daripada hartanya, jadi udah benar pilot. Terus yang ke-7 ada budak yang tidak mendapat izin berdagang dari tuannya. Yang ke-8 orang yang 5, 6, 7 orang yang menggadaikan. Terus yang ke-8 ada orang murtad, yang ke-9 wanita bersuami. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah al-hajru. Apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampuan wali atau hakim, tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dia sebagai manusia, tetapi pengampuan itu diberlakukan secara untuk menunjukkan bahwa syariat itu benar-benar memperdulikan orang-orang seperti itu, terutama soal muamalah. Syariat menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang jual beli. Mungkin selebihnya bisa dicari di internet lainnya untuk mencari lebih lanjut tentang transaksi jual beli. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang lain yang mendengar materi kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Riyadi Jana Siregar selaku guru fikih kelas 10 IPA 2 yang telah membimbing kami dalam pengajaran ini. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada beliau. Dan saya juga memberikan beberapa keterangan bahwasannya perekaman ini diambil hanya 1 kali take dan tidak ada pengeditan. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kalau ada kesalahan bisa hubungi saya dan akan saya perbaiki ke depannya. Dan saya berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy in pandemic.